berapa mampunya Aura Fire untuk menghilangkan miskomunikasi mereka di minggu yang ke-7 karena kelihatan banget. Tapi untuk minggu yang ke-8 mereka harus memperkuat bagaimana solid fight mereka di area turtle. Ya, mereka harus benar-benar jadi the real batu sandungan untuk setidaknya Geekfam masuk ke babak upper bracket. Ingat, dua-duanya sama-sama bisa memutuskan harapan satu sama lain. Jadi kita bakal menyaksikan dan bakal melihat seperti apa pertandingan pertama hari ini bersama dengan Ranger Mas, Momo-chan, dan juga Profesor KB di Geekfam versus Aura Fire. Oke, ini penting banget ya. Kalau misalnya tadi KB sempat bilang mention Aran yang menggunakan edit memiliki sisi yang cukup sebenarnya untuk menahan pemain-pemain dari Geekfam, mungkin terutama ke arah Nail yang sulit ditangkap karena tidak ada stopper dari Aura Fire. Jadi benar-benar berporos terhadap Aran dan juga Samo HT. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari gerakan di arah top lane, ini dia. Tiga pemain dengan level yang kedua, jatuhnya benar-benar diunggulin banget. Agar Geekfam bisa mengambil Little Wanderer tanpa adanya jungler. Oke, sementara dari Baloyski pun mencoba untuk mulai mengganggu invasi ke area jungler. Seperti biasa akan bermain cukup agresif. Benar-benar mencoba untuk memaksimalkan early pressure yang dibawakan oleh Baloyski. Dan emblemnya B. Oh ini ada lumayan banyak Wilderness Blessing. Jatuhnya cuma Aura Fire yang kayaknya nggak membawakan Wilderness Blessing. Mereka agak sedikit beresiko loh kalau misalkan kita melihat dari Baloyski dan juga dari Aboy. Karena bisa jadi pergerakan 3-man move-nya akan lebih cepat untuk teman-teman dari Geekfam. Oke, cuma ada dua menuju ke arah Aura Fire. Ada Mirko dan Ranger Mas. Tapi kita lihat para pasukan dari Aura Fire mereka benar-benar diinvasi dari jungle-nya. Nile is coming up, mundur ke arah belakang. Maka coba dihadapi, tapi di depan sana Nile kan sabar dan hilang. First blood di tangan Aura Fire. Samo HT yang datangnya pas banget dengan satu buah Tyrant Revenge. Dan juga ada Bouncing Ball yang menghentikan pergerakan dari Van. Dari Nile itu ngebuat Nile nggak bakal bisa terlalu leluasa bergerak. Dan bahkan ini early game yang lumayan bisa fall off untuk Geekfam. Karena Fanny-nya butuh item banget untuk 5 menit awal. Dan jangan lupakan Heptasis adalah item yang cukup wajib bagi Nile itu sendiri agar bisa melakukan eksekusi. Oke, Baloy. Samo HT. Gak ada gangguan harusnya di early game kayak gini. Tapi kalau kita berbicara sedikit bagaimana rotasi dari Aura Fire, Cimomo. Ini Aura Fire bener-bener mainnya safe banget. Mereka nggak mau ambil resiko dan kelihatan dari scene-nya juga karena scene udah ready di arah XP lane. Setup ke arah turtle ingin mereka lakukan tapi mereka juga pelan-pelan nungguin Samo level 4. Iya, sembari mungkin ya membayang waktu sedemikian rupa supaya nanti ketika ada setup teamfight yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Geekfam, Samo HT udah punya Tyrant Rage. Nah masalahnya Geekfam objektifnya ini bukan di area turtle. Mereka objektifnya adalah men-take down point kill. Sehingga Aura Fire harus lebih berhati-hati dari segi gankingnya. Aura Wave yang tidak terlalu maksimal tapi mereka always terhadap seorang Luka Bak itu worth it. Karena ini membuat Nile akan lebih free. Nile tahu di depan sana ada Fan. Maka coba dihajar dan Cutthroat. Fan almost take down, Ara save the day. Dan Fan still survive in the top lane Momo-chan. Kali ini benar-benar menuju ke arah sosok belum menjadi jawaban. Out of nowhere, Baloyski and Aboy. Mereka men-take over 1 point kill scene dari mid lane. Wah itu yang kita udah bahas ya Be. Dari semenjak draft ini kita melihat adanya edit yang akan dimainkan sama Aran. Posisi dia udah nggak bisa mainin landing jauh. Posisi dia harus benar-benar nge-cover pemain-pemain dari Aura Fire biar nggak terkena sabatan dari Nile. Oh, Circling Eagle. Ini sebuah inisiasi tapi di-cancel begitu saja sepertinya. Dan kalau kita lihat dari setupnya, Ada Baloyski di bolt dan retribution from Nile. Berhasil mengalihkan semua perkeadaan dari Aura Fire. Sang naga harus mundur ke arah belakang. Samu nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Geekfam. Tapi ini adalah salah satu ajang retribution yang paling seru. Nile berada di posisi yang cukup tinggi. Dan Fan juga punya power retribution yang sangat power. Cuma Fan tidak dikasih bermain untuk Fredrin ya. Jadi secara tidak langsung Fan apakah tetap berada di dalam power of retribution-nya atas Nile? Memegang posisi Turtle Mania ranking dari Fan sendiri memasuki top 3 ini yang ngebuat retribution dari seorang Fan perlu tentunya apresiasi sih menurut aku. Tapi lihat Baloyski, lihat cancelingnya dan nyebelin ini kan? dia. Karena Nyebelin ya? penyesuaian hero-nya Profesor. ya nyebelin banget. Circling Eagle sekarang benar-benar bisa buat escape. Jatuhnya Matilda punya 2 skill escape dan itu termasuk dengan guided wing-nya. Oke, out of nowhere, Wave tiba-tiba masuk. Tapi Aboy masih punya Black Shoes. Fan mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi ingat Fan, kali ini dia hanya punya retribution. Dia gak bakal cukup, dia gak bakal mampu untuk menahan damage yang diberikan. Tapi Marky, 1v1 situation dari bottom lane. Purify Gaming belum dikeluarkan dan ternyata Marky still survive.
Marky kali ini masih bertanda Kabuki. Tidak ditumbangkan dengan ada satu buah flicker menyelamatkan hari dari seorang Kabuki. Berarti di sisi bottom lane, bot lane mereka, Marky memang too strong. Terlihat dari zoning out yang dilakukan Marky, tapi tandanya Marky belum bisa melakukan solo pick off, Momochan. Iya, masih butuh waktu, masih butuh beberapa item sendiri dari Marky. Tapi kalau kita ngelihat Van pun hampir aja tadi terpick off di area buff-nya. Dan dua pemain dari Aura Fire memang berada di ancaman, berada di posisi ancaman tadi. Sementara kalau kita melihat dari gold difference by best gold, Aran masih memegang gold yang cukup tinggi. Oh, itu dia. Guiding Wine yang tidak bisa keluar karena ada sosok Kufra, dia harus pakai Cycling Eagle-nya. Di cancel begitu saja dan akhirnya membuat dia lepas dari jeratan di arah bottom lane. Marky berhasil mendapat satu momen kill, tapi namanya Aboy lebih menutup dan Samo HT gak bisa lagi bertahan. Dengan adanya Synchro bisa dan juga Summon Force, Marky benar-benar mengamuk di arah bottom lane. Ternyata Momochan, Sin kali ini kakak mendapatkan Aboy. Tapi tidak ada Aboy? lagi Black Shoes. Terlalu besar damage yang diberikan bersama dengan ada Van di sana yang menghentikan pergerakan dari seorang Aboy. Tapi dengan pertanyaan Momochan dan juga keresahan kita, apakah Marky senjata rahasia? Ternyata cukup terjawab di early game kali ini, Profesor. Wah, bahkan ini kalau misalkan kita melihat dari segi komposisi item ya. Tadi Nile first itemnya langsung si Halberd loh. Dia tahu kalau Van nantinya akan build item seperti concentrated energy. Dan tentunya itu menambahkan full HP-nya. Semakin banyak full HP, Fanny akan men-build damage semakin tinggi. Dan gak cuma ke Van. Bisa ke Aran, bisa ke Sin, bisa ke Samo, bahkan Kabuki. Karena Kabuki pasti bikin heptasis di sana. Dan lagi-lagi Baloyski, dia hanya membuka map dengan Circling Eagle. Dan ini dia power dari Matilda patch terbaru. Makanya saya kalau di rank ngeband terus. Yes, karena memang bisa memanfaatkan dari Cycling Eagle-nya Momochan. Tapi sebelum itu, take over Turtle ini bisa menjadi jawaban untuk para pasukan dari Aura Fire. Kenapa? Karena mereka masih berkutat di sana, 3 orang terdeteksi dan bahkan belum ada keberadaan dari sosok seorang Van. Di depan sana out of nowhere, Aran make a move. Berhasil melakukan satu point kill dengan Tyrant. Wombo combo combro Apoy. Sar takedown, Cycling Eagle dikeluarkan. Fokusnya malah ke arah yang lain, Van menjadi jawaban. Tapi para pasukan dari Aura Fire, mereka nggak kenal kendor dan di sisi top lane, Nile tersolo pick off oleh seorang Kabuki. Aura Fire udah mulai membalikan keadaan perlahan tapi pasti nih, Be. Sehingga ngebuat Giva mereka udah mulai terlihat celahnya ketika posisi dengan adanya combo yang manis dari Aran dan juga Samo HT. Ya, ada 2 move yang terjadi di area mid lane. Tentunya ada beberapa skirmish yang mungkin hanya sedikit membeli waktu saja dari teman-teman Gigfam. Dan di top lane, out of nowhere, Kabuki melakukan sebuah pick off yang begitu matang. Apalagi kita tahu Brody bisa melakukan stopper terhadap Fanny-nya itu sendiri dari Nile. Dan ini bisa menjadi poin penting bagi Aura Fire. Karena setelah mereka mendapatkan turtle, snowball dari Kabuki pun bisa jauh lebih tinggi. Apalagi sekarang targetnya adalah Lilia Aboy. Tinggal gimana caranya Sin untuk bisa memicu kehadiran dari Purify agar dikeluarkan secepat mungkin. Tapi nggak cuma Aboy, ada Marky juga di sana yang bisa jadi target. Ya, ketika udah nggak punya Circling Eagle, Baloyski akan semakin sulit untuk escape. Mungkin hanya mengandalkan guiding win-nya saja. Tapi sekarang Baloy, Oh, itu dia Momochan. Untuk melakukan trigger dan ternyata nggak direspon sama Samo, membuat Baloyski kayak oke, kayaknya nggak terlalu untung dia membuka Cycling Eagle ya. Dan ini karakter permainan Baloyski bener-bener ini banget ya, solid banget ya. Dia nggak buat nyerang, tapi bener-bener buat escape. Lihat yang dia lakukan. dia cuma ngebuka map aja sih, Be. Iya. Dia cari informasi, dia tahu dia punya escape mechanism yang lebih sekarang. Gampang banget untuk Baloy setidaknya dapetin map control untuk pemain-pemain dari Gigfam. Tapi masalahnya eksekusinya. Oke, gagal mendapatkan satu kasar. Tapi Momochan, ini akan aku coba bahas. Kita tahu Harit adalah scaling. Dia sangat power di arah mid to the late game. Iya. Tapi itu juga berbanding terbalik. Berbanding lurus dengan Kabuki. Dia sangat power. Sekarang, Gigfam berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan di depan sana, Baloyski, Cycling Eagle-nya menuju ke arah Van. Mencoba untuk melakukan deny, rotasi yang dilakukan. Aura Fire di dalam kondisi yang sangat baik dari segi laning-nya. Walaupun mereka sudah dimakan di inner turret di arah bottom lane sekalipun. Tapi yang diperhatikan adalah di sini. Gigfam, dia kali ini ketinggalan sedikit dari power team fight. Itu dibalikin semua dengan keadaan Rafev di arah belakang sana. Luke hampir ter-takedown. Langsung ada arah dengan Primal Wall memberikan damage yang sangat besar. Apoy, Baloyski berhentikan pergerakan dari arah. Tapi penalti shot for nothing. Apoy berhasil ditutup. Gak ada flash di depan sana. Dan Luke terperangkap tidak bisa pulang karena flicker telah dikeluarkan. Itu dia yang aku pertanyakan, mereka kekurangan dari segi power of team fight.
Mereka sekarang udah harus bisa maksimalkan 4-1. Mereka harus bisa maksimalin gimana caranya Nile bertahan dan di depan sana. Kalau bisa, Nile dapetin power of split push-nya. Kabuki. Tahun depan memory! Tahun depan memory! Happy birthday Nile! Berhasil di take down, berada di dalam bus. Nile, apa yang dia lakukan Momochan? Dia recall di sana. Dia nggak expect mungkin Kabuki akan mengejar dengan posisi HP yang benar-benar udah low banget, Be. Dan itu turn apart memory yang melakukan eksekusi dengan manis dari Aura Fire. Gila Point sih. kill dari Geek Farm gak bergerak sama sekali Cimomo. Bahkan dari segi network Aura Fire yang akan menjauh perlahan-lahan dengan advantage dari Turtle dan juga Lord kali ini. Lihat itemnya, udah ada Malefic Roar juga. Silence Robe untuk menghindari magical damage yang begitu tinggi. Dan untuk Sin itu sendiri, dia juga punya Clock of Destiny. Jadi dia nggak bakal dengan mudah bisa di pick off. Walaupun ada si Halberd dari Nile, tapi Nile sekarang purple buff-nya menghilang. Gara-gara teamfight barusan di top lane. Oke, tapi Baloy bakal ditahan pergerakan oleh Samo HT dan Van mencoba untuk memberikan poke damage aja ke arah Baloyski. Tapi Kabuki, perbedaan 3 level lumayan berasa sih poke damage dari Kabuki. Oke, berasanya juga dia pakai Demon Hunt Sword. Van diving ke Paloyski mencoba untuk memberikan sedikit parameter. Fokus ke purple buff. Mereka coba untuk menunggu ke arah minion lainnya, tapi Nile, the best thing yang udah bisa mereka lakukan adalah split push dari Geek Farm. The power of split push dan mereka, kalau mau nabrak sekalipun, yang harus dimakan mungkin kalau Kobe ke arah Kabuki. Kalau bukan Kabuki, ini akan sulit banget. Pertama, Van dia punya power imun. Sekarang, gak ada yang bisa mengikat. Tapi masalah, suppress. aku ngelihatnya Geek Farm, mereka tuh jadi kurang power karena nggak ada inisiasi yang manis. Dari Luke, aku belum melihat penalti zone yang benar-benar efektif banget sih, Ji. Ya karena mereka nggak punya Momochan. Jarak pandang terhadap Kabuki. Kabuki bener-bener dijagain banget. Lihat Kabuki, Balon. gimana caranya Luke mau target penalti zone sekarang. Di depan sana, Van Daze, Aran Daze, Sin pun punya Daze, immune lagi. Wah, Luke hampir kebingungan gimana caranya nangkap Kabuki. ya tapi Kabuki masalahnya ini posisinya bagus banget. untuk menangkap Baloyski juga berat banget. Karena ada Fast of the Oasis. Yang dimana nantinya dia akan memberikan cooldown reduction kepada pengguna dari item baru ini. Dan kebetulan Matilda juga memberikan shield absorb, memberikan heal up kepada temannya. Makanya efek dari Flash of the Oasis ini bisa aktif. Dan lihat tadi, dia 2 kali guided wing loh. Dia bener-bener 2 kali dash di waktu yang Iya. berdekatan. Kalau begitu, mungkin Aura Fire sekarang target utamanya gak usah Baloyski. Biarin Baloyski mau dia terbang, mau Seeking Eagle, mau Guiding Wind, nggak peduli. Iya. Tapi gimana caranya Samo cutting belakangnya, tidak ada deliver damage, Marky paksa untuk pakai Purify-nya bukan untuk hindarin stuck turn apart memory. Malah aku malah cukup khawatir dengan lagi-lagi adanya penalty zone yang bisa impact untuk teamfight dari Geek Farm sendiri. Oke, bahkan lihat lagi mencoba untuk dipaksa. Electrifying Marky. Fist, menuju ke arah belakang Samo looking for covering up. Marky ter-take down dengan sorban memory dari Kabuki. Damage terlalu besar dan Van masih mau lebih. Luka udah gak ada lagi tapi Aran kejedot, benjol. Gak ada yang lihat. Para pasukan dari Geek Farm memaksa ke arah Luka ter-take down. Where are you going Luka? Nowhere to run. Wow, sulit banget untuk bertahan dari look-nya karena lagi-lagi penalty zone untuk escape. Oke, tapi unstoppable from Kabuki. Kabuki untouchable dari backline. Best turret terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari Aura Fire mereka fokus ke arah Lord yang kedua. Lihat bahkan dengan objektif pertukaran cuma ada 2 turtle di lane of down di game pertama kali ini. Best turret akan coba dimaksimalkan. Masih ada Plexus dan Apoy. Tidak ada Purify Gaming untuk kali ini akan lebih mudah ditangkap oleh sosok dari Aran Momochan. Dan sangat disayangkan di tim fight terakhir positioning dari Marky keculik duluan oleh Kabuki tadi, Be. Ya, Niatnya mau flanking sih sebenarnya, tapi ya balik lagi. Purify yang digunakan oleh Marky pun gak sempat untuk menghilangkan stack dari Kabuki itu sendiri. Dan Kabuki dengan turn apart memorinya bisa memberikan deal damage yang sangat tinggi. Makanya mungkin serangan flanking dari belakang pun belum menjadi solusi bagi Geek Farm. Mereka perlu permainan front to back sepertinya. Mereka perlu tangkap Arannya dulu. Karena ketika Aran tumbang, tentu tidak akan ada yang bisa mengcover Kabukinya. Samo di sini juga tugas dari dia sendiri adalah melakukan inisiasi. Dan untuk sekarang, Geek Farm hanya bisa berharap kepada Lilia dari Aboy. Karena power clear wave dari Lilia, kita tahu sendiri, dia benar-benar cepet banget. Iya. Stack up aja 5 Angry Gloom-nya.
biar nanti bisa meledak di tengah-tengah dari Lord. Ya dan apakah Matilda yang diamankan sama Gigfam emang cuma dapetin map control aja? Oke, map control yang dimiliki, tapi lihat Seeking Eagle yang telah dikeluarkan untuk menghindari damage dari Karan Kabuki. Harapan memori, tapi Stuck yang masih nyangkut. Masih bertahan di depan sana para pasukan dari Aura Fire. Mereka terlalu komit dengan Paloyski. Mereka udah harus hilangkan Paloyski dari pikiran, tapi Sin. No Purify Gaming dari Aboy ternyata membawa berkah untuk Sin. Membuat dia berhasil mendapatkan 1 point kill. No high ground defender. Terperangkap shutdown pun terjadi. Tapi ini bencana. Mereka tersisa 2 player. Marque versus everybody. Synchrovision. Dan tampaknya di sana Electrifying base-nya terlalu sakit. Kabuki fokus ke arah base-nya. Aura Fire berhasil mengambil game yang pertama.